Sehingga dari situ kekuatan umat Islam itu bisa terlihat jelas dan tidak akan itu yang namanya terdolimi. Kalau begitu, bagaimana bisa pengaruhnya apa sama sistem? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita di channel Remaja Ceria. Cantik, edukatif, representatif, inovatif, dan attitude. Halo teman-teman, gimana nih kabarnya? Kira-kira ya seperti biasanya ya, kita akan membahas berita yang lagi terupdate dan aktual lainnya nih. Kira-kira di luar sana lagi rame bahas apa sih? Apakah lagi rame tentang isu-isu politik, tentang itu biasanya bahas itu ya, bagaimana adab para capres dalam berdebat, atau antara aku kamu pilih siapa ya, dukung siapa ya. Nah, yaps, banyak banget isu-isu tentang politik yang lagi in banget, tentang pemimpin yang harus kita pilih itu siapa. Kemudian dalam beberapa hari juga ya, ini kan tinggal menghitung hari aja ya, kita akan memilih siapa pemimpin kita. Nah, bahkan janji-janji manis pun tuh sudah bertebaran di mana-mana. Bahkan sudah memenuhi beranda FYP kita semua kan. Apalagi kalau di pinggiran jalan pun kita juga temui banyak foto-foto dan visi misi yang terpampang di pinggiran jalan. Nah, kira-kira kita sebagai pemuda itu harus bagaimana menyikapinya? Ikutan memilih karena hanya sekedar suka dengan aksi-aksinya, ciri khasnya, atau milih karena banyak aja pendukungnya? Nah, daripada kita penasaran dan takut pilih siapa, yuk kita sepil satu-satu. Nah, jadi gini teman-teman, dalam dunia ini tuh kan banyak banget ya manusia itu. Mulai dari barat ke timur, mulai dari utara ke selatan, itu kan banyak tipe manusia dengan berbagai kepribadiannya. Dan juga berikut dengan perbedaannya masing-masing individunya. Dari banyaknya manusia ini, pastinya kita nggak akan tuh bisa hidup sendirian. Kita butuh orang lain. Kita juga perlu diatur, diarahkan, dan mengarahkan. Maka dari itu, kita perlu adanya seorang pemimpin. Yang mana pada dasarnya pemimpin itu yang bisa mengayomi, mengarahkan, melindungi, dan menjamin kesejahteraan rakyatnya. Apalagi ya guys, kita tuh sebagai seorang muslim, memilih seorang pemimpin itu adalah sesuatu hal yang sangat penting. Seperti halnya sholat, harus ada imam yang memandu ibadahnya. Kalau tidak ada, akan sendiri-sendiri tuh sholatnya. Jadi tidak akan tuh terwujud satu kesatuan, yaitu jamaah. Nah, dalam bernegara pun teman-teman, kita itu juga sama. Seorang muslim wajib memilih pemimpinnya, supaya umat Islam ini berada pada satu komando yang sama dengan pemimpin yang sama. Sehingga dari situ kekuatan umat Islam itu bisa terlihat jelas dan tidak akan itu yang namanya terdolimi. Umat Islam pun akan terlindungi dan tidak akan mendapatkan ancaman dari wilayah yang lain. Nah, yang jadi pertanyaan teman-teman, pemimpin yang seperti apa sih yang bisa membuat umat Islam di seluruh dunia ini tuh bersatu? Karena kalau kita lihat teman-teman, hari ini tuh kita masih berdebat pada hal-hal yang sebenarnya sepele gitu ya. Maksudnya sebenarnya hal yang ringan gitu. Misalnya pada saat sholat gitu, dia pakai kunut, kok di aku enggak ya gitu. Jadi sekedar perbedaan itu aja, yang mana dia itu punya referensi sendiri gitu ya, punya yang dicontoh sendiri, itu aja kita masih debatin gitu. Apalagi berdebat tentang siapa nih yang jadi pemimpin gitu. Tentunya kayak sesuatu hal yang mungkin nggak ya gitu ya. Jadi kira-kira bagaimana ya umat muslim sekarang itu bisa bersatu? Apakah cerita persatuan umat muslim itu hanya cerita masa lalu doang, atau mungkin di masa depan juga akan terwujud lagi? Nah, kan Rasulullah SAW sudah mengabarkan ke kita semua kan, bahwa suatu saat nanti umat Islam itu akan bersatu lagi. Tapi kok kalau dilihat-lihat tanda-tandanya kok belum ada gitu kan ya. Beneran gak sih berita itu? Daripada teman-teman tambah penasarannya, yuk kita lanjutin pembahasannya. Bicara tentang pemimpin yang sekarang ini, kita sering melihat dan juga kita sudah mendengar
berbagai hal yang terjadi dengan pemimpin kita hari ini, yakni sangatlah jauh dari kata persatuan umat, kesejahteraan umat, kemudian ketenangan umat, keberkahan umat. Iya nggak sih teman-teman? Selama ini teman-teman, dunia politik kita itu yang sering kita lihat itu ya dipenuhi dengan berita-berita tentang kasus-kasus yang tidak terselesaikan hingga detik ini. Misal saja kasus korupsi, bahkan korupsinya itu tidak sendiri gitu teman-teman, jadi berjamaah berapa orang gitu, berapa puluh orang. Parahnya juga yang terbaru kemarin, ketua yang harusnya lembaganya itu membasmi korupsi itu juga korupsi gitu kan kita jadi bingung gitu ya. Kasus itu kan sudah jelas ya merugikan rakyat, yang dimakan itu kan uang rakyatnya gitu. Belum lagi kasus jual beli jabatan, perdagangan benda haram, penyalahgunaan wewenang, dan masih banyak lagi kasus yang lainnya. Ya intinya bikin kita pusing gitu ya kalau nonton berita itu seliwarannya kayak gitu. Jadi kayak aduh, hal yang jauh banget kalau kita katakan politik sekarang itu bisa membuat kita sejahtera dan menyatukan umat, jauh banget gitu. Kalau kita melihat dan mempelajari teman-teman, ini semua kasus-kasus yang terjadi di dunia politik sekarang ini itu adalah buah dari sistem demokrasi dan pengaruh dari sistem kapitalisme. Kok begitu? Bagaimana bisa? Pengaruhnya apa sama sistem? Jadi hubungannya begini teman-teman, sistem demokrasi itu kan memiliki aturan, yang mana aturannya itu membebaskan segala hal. Nah, dari kebebasan inilah yang membuat aturan itu bisa diatur seenaknya oleh manusia, sehingga aturan halal haram sudah tidak dipakai lagi, yang akhirnya jabatan bagi mereka para penguasa adalah sebuah tempat untuk mencari keuntungan dan manfaat bagi individu atau kelompok saja. Tujuan kesejahteraan untuk rakyat itu sudah dicoret gitu dari kamus demokrasi. Jadi hanya untuk menguntungkan para penguasa dan orang-orang elit saja. Ya, jadi gitu guys. Alih-alih mereka membuat kebijakan untuk mensejahterakan rakyatnya, faktanya justru menyengsarakan rakyatnya. Jatuhnya seperti itu. Belum lagi pemimpin pada sistem demokrasi ini hanya bertujuan untuk duniawi saja, yaitu demi jabatan dan materi semata, sehingga dia tidak takut lagi membuat kebijakan dan sebenarnya itu menyalahi wewenangnya hanya untuk memenuhi atau memuaskan kebutuhan pribadinya, kepentingan pribadinya saja. Dari penjelasan itu tadi teman-teman, kita bisa simpulin nih, lantas gimana? Kita masih bisa percaya nggak sih sama pemimpin di sistem ini? Nah, itu tadi potret pemimpin dalam sebuah sistem demokrasi. Nah, sekarang kita gantian akan menggambarkan pemimpin dari sistem Islam. Sebenarnya kriteria pemimpin dalam Islam itu seperti apa? Dan buah dari penerapan sistem Islam itu menghasilkan pemimpin yang bagaimana? Nah, yuk kita kupas. Dalam memilih seorang pemimpin, pemimpin itu nggak hanya laki-laki muslim saja terus selesai, tapi ada beberapa kriteria yang sudah ditetapkan di dalam Islam. Yang pertama adalah seorang pemimpin harus memiliki rasa takut kepada Allah. Karena ketika seorang pemimpin takut akan Allah, dia itu akan mempertimbangkan segala perbuatannya menjadi seorang pemimpin itu. Ya intinya takut dosa gitu ya. Jadi dia akan berhati-hati ketika membuat kebijakan, kemudian tidak seenaknya dalam memimpin dan berkuasa gitu ya. Karena dia tahu tuh setiap yang dia lakukan itu akan ada pertanggungjawabannya. Jadi itu ya, kriteria yang pertama itu takut sama Allah dulu. Yang kedua, memiliki sifat sidik atau jujur. Nah, kalau yang satu ini kayaknya wajib banget ya dimiliki oleh setiap pemimpin, yakni jujur. Karena kepercayaan rakyat itu tidak hanya terletak pada ucapan seorang pemimpin saja, tapi juga sikapnya, sikap dalam mewujudkan apa yang sudah dia ucapkan. Jadi nggak cuma janji-janji manis aja di awal ketika dia promosi aja ya, tapi bagaimana dia akan melaksanakan setiap janjinya itu ketika dia sudah menjabat dan berkuasa. Dari situlah, dari kejujuran inilah, jadi nanti akan terbangun tuh trust atau kepercayaan kita sebagai rakyatnya kepada si pemimpin, sehingga terbentuk kerjasama yang
bagus gitu teman-teman. Jadi ada kepercayaan dari rakyatnya, pemimpinnya juga bisa dipercaya gitu. Itu namanya yang kedua ya, kriteria sidik atau jujur. Yang ketiga adalah amanah. Wah, kalau sifat ini tuh penting banget dan juga butuh keberanian serta kekuatan juga bagi seorang pemimpin dalam menjalankannya. Amanah ini berarti atau bermakna bahwa seorang pemimpin itu harus menjalankan apa yang sudah menjadi tanggung jawab dia itu dengan sungguh-sungguh. Ini perlu banget ya, harus menjalankan dengan sungguh-sungguh. Dan ketika menjalankan itu, dia juga harus tahu, karena ini dalam sistem Islam, maka pemimpin itu harus tahu menjalankannya sesuai dengan aturan di dalam Islam. Dan yang tak kalah penting, teman-teman, sifat amanah ini juga akan ditunjukkan ketika dia, seorang pemimpin itu, membuat sebuah kebijakan, yang mana kebijakannya ini nanti akan berpengaruh besar pada kondisi rakyatnya atau umatnya gitu ya. Karena kita tahu hisabnya seorang pemimpin itu berat banget ya kalau di akhirat nanti, jadi ya harus amanah gitu. Yang keempat adalah tablik atau komunikatif. Jadi seorang pemimpin itu harus pintar berkomunikasi, karena hubungan yang baik itu diawali dengan komunikasi yang baik pula. Kalau seorang pemimpin itu aware, peduli dengan kondisi rakyatnya, maka akan terbentuk tuh kerjasama yang baik dalam bernegara. Dia, seorang pemimpin yang komunikatif atau tablik ini, dia akan menerima segala yang menjadi keluhan atau kritik dan saran dari umatnya gitu, senantiasa terbuka dengan kritik dan saran, bahkan mungkin dari para ulama itu akan diterima gitu. Jadi istilahnya tuh dia seorang pemimpin yang tablik ini tuh ridho ya atas apapun yang diterima, mulai itu dari kritik ataupun saran dari umatnya gitu. Dan yang kelima, fatonah. Fatonah itu cerdas. Seorang pemimpin dalam Islam itu harus cerdas, sehingga dalam sifat yang cerdas ini dia akan mampu memecahkan sebuah masalah itu dan menentukan kebijakan yang tepat, memutuskan sebuah keputusan yang tepat itu dengan cepat pula. Jadi tidak akan menimbulkan masalah yang berkepanjangan gitu ya. Satu masalah akan selesai dengan solusi yang pada saat itu juga gitu, nggak akan bertele-tele di belakang menimbulkan masalah yang baru seperti itu. Jadi yang terakhir adalah adil. Sifat ini tak kalah penting yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin, yaitu yang mana bisa mampu meletakkan suatu hal itu tepat pada porsinya yang sama, tapi juga tepat gitu ya. Jadi nggak cukup sama aja tapi tepat juga. Nah, namun sifat adil ini teman-teman hanya bisa dimiliki oleh seorang pemimpin yang mampu menerapkan hukum-hukum Allah. Karena kita tahu hukum satu-satunya yang adil adalah hukum Islam. Nah, jadi guys, seorang pemimpin itu tidak asal pemimpin gitu aja ya. Tapi kita harus melihat tuh pemimpin yang bisa mengayomi itu seperti apa, yang bisa menyejahterakan, yang bisa mengarahkan, bertanggung jawab atas kondisi rakyatnya, serta pemegang keputusan negara itu akan memakai hukumnya Allah atau syariat Allah atau bukan. Dan yang tak kalah penting untuk dicatat teman-teman, kita itu kalau memilih seorang pemimpin itu jangan dilihat sosoknya aja. Oh dia ganteng nih, oh dia punya ciri khas yang lucu nih. Nah, jangan lihat sosoknya, tapi lihat ide atau gagasan yang akan dia pakai ketika nanti menjadi seorang pemimpin selanjutnya. Gitu ya teman-teman. Oke, mungkin itu saja video kita kali ini. Semoga bisa menambah ilmu dan bisa membantu dalam menentukan kriteria atau memilih pemimpin yang seperti apa sih gitu ya. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifin lonceng notifikasinya untuk update video kita selanjutnya. Jangan bosan-bosan stay di sini, karena kita bakal terus bahas hal-hal terupdate dan aktual lainnya. Kalau kalian punya pendapat atau mau sharing cerita, boleh banget tulis di kolom komentar di bawah ini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.